Lihatlah tumbuhan ini. Namanya kelapa sawit. Bukankah ia terlihat seperti pohon? Punya batang kayu yang kokoh, daun yang menyerap karbon, dan akar yang menyerap air. Jadi kalau kita tebang hutan lalu ganti dengan kebun sawit, itu sama saja dengan reboisasi kan? Tunggu dulu, inilah kebohongan hijau yang akan kita bongkar hari ini. Memang secara teknis, kelapa sawit memang pohon. Ia berasal dari genus Eliis dan termasuk dalam keluarga palem-paleman, sama seperti kelapa, kurma, dan sagu. Ada 2 spesies utama, yang dari Amerika dan satu lagi dari Afrika, Elais chinensis. Inilah spesies yang mendominasi perkebunan di Indonesia dan menjadi sumber minyak nabati nomor 1 di dunia. Sekarang coba deh, ambil produk apa saja di rumah kalian. Makanan ringan, kosmetik, sabun, atau bahkan pakan hewan peliharaan. Saya jamin, kemungkinan besar kalian akan menemukan minyak sawit di daftar komposisinya. Kita tidak hanya bicara soal minyak goreng, kue, es krim, mie instan, coklat, margarin, lipstik, detergen, sampai bahan bakar biodiesel, semuanya sangat bergantung pada komoditas ini. Kalian yang tinggal di Sumatera atau Kalimantan, pasti sudah tidak asing lagi dengan hamparan kebun sawit yang seolah tak berujung. Tapi tahukah kalian, pohon ini sebenarnya bukan asli Indonesia. Ia dibawa dari Afrika saat masa penjajahan Belanda. Di Afrika, kelapa sawit sudah dimanfaatkan sebagai minyak goreng sejak 5.000 tahun lalu. Dulu, orang harus memanjat pohon liar setinggi 20 meter, sebuah pekerjaan yang sangat berbahaya. Namun, berkat budidaya, kini pohonnya jauh lebih pendek dan mudah dipanen. Bibit sawit pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun ke-1848, melihat betapa suburnya tanah kita. Belanda pun tidak tinggal diam. Perkebunan komersial pertama dibuka di Delhi, Sumatera Timur pada awal abad ke-20. Sejak kemerdekaan, khususnya di era Orde Baru, industri ini meledak. Indonesia kini menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, menyalip Malaysia. Kenapa sawit begitu populer? Jawabannya sederhana, efisiensi. Dengan luas lahan yang sama, kebun sawit bisa menghasilkan minyak 4 hingga 10 kali lebih banyak daripada tanaman lain, seperti kedelai atau bunga matahari. Karena produksinya melimpah, harganya pun jadi yang paling murah. Minyak sawit juga lebih stabil saat dipanaskan, tidak mudah mengubah rasa makanan, dan cocok diolah menjadi produk padat seperti margarin. Masalahnya, sawit hanya tumbuh subur di iklim tropis. Ini membuat negara-negara dengan hutan hujan terkaya di dunia, seperti Indonesia, menjadi target utama. Mengganti hutan dengan kebun sawit itu seperti menukar sepiring makanan penuh gizi dengan hanya sepiring nasi, lalu berkata, "Nasi kan juga makanan." Perkebunan sawit bukanlah hutan. Sama sekali bukan. Kebun sawit adalah pertanian monokultur. Artinya, hanya satu jenis tanaman yang ditanam seragam dalam skala masif. Ini sangat berbeda dengan hutan alami yang merupakan mozaik kehidupan. Terdiri dari ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang saling terkait dalam ekosistem yang rumit. Dalam hutan, setiap elemen punya peran. Pohon yang berbeda-beda, menjaga kesuburan tanah, menahan erosi, dan menyediakan rumah bagi jutaan makhluk hidup. Dari gajah, orangutan, serangga, hingga mikroba di dalam tanah. Sebaliknya, perkebunan sawit menciptakan apa yang disebut para ahli biologi sebagai gurun hijau. Warnanya memang hijau, tapi di dalamnya sunyi senyap. Coba bayangkan, di hutan alami, kita mendengar simfoni suara serangga, nyanyian burung, dan gemerisik satwa. Di kebun sawit, burung-burung endemik kehilangan pohon untuk bersarang. Orangutan kehilangan kanopi hutan untuk menjelajah. Harimau Sumatera kehilangan mangsanya karena babi hutan, dan rusa tak bisa hidup di lantai kebun yang miskin makanan. Data menunjukkan, konversi hutan menjadi kebun sawit bisa memusnahkan lebih dari 80% keanekaragaman hayati. Kita menukar jutaan spesies hanya untuk satu komoditas. Tanahnya pun ikut menderita. Tanpa adanya lapisan humus tebal dan sistem perakaran yang beragam seperti di hutan, tanah di kebun sawit mudah tererosi dan kehilangan kesuburannya. Petani harus terus-menerus memberikan pupuk kimia dalam jumlah besar untuk menjaga produktivitas. Lalu ada masalah air. Kebun sawit adalah tanaman yang sangat haus. Kemampuan tanahnya untuk menahan air sangat buruk, sehingga dibutuhkan irigasi besar-besaran yang seringkali menguras sungai dan danau di sekitarnya. Ironisnya, saat musim hujan tiba, wilayah di sekitar perkebunan sawit justru sering dilanda banjir bandang. Kenapa? Karena tanahnya sudah tidak mampu menyerap air seperti spons raksasa yang bernama hutan. Ini adalah sebuah paradoks, kekeringan ekstrem saat kemarau dan banjir dahsyat saat musim hujan. Bahkan, perkebunan sawit
yang katanya dikelola secara berkelanjutan, sekalipun tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi ekologis hutan. Mengaburkan perbedaan antara keduanya sama saja dengan melemahkan upaya kita untuk melindungi ekosistem yang tak tergantikan. Ironisnya, sawit tidak hanya menjajah alam, tapi juga sesama manusia. Di balik angka-angka ekspor yang fantastis, ada kisah pilu masyarakat adat dan warga lokal. Bagi mereka, hutan adalah supermarket, apotek, dan tempat ibadah. Hutan menyediakan segalanya secara gratis. Ketika izin perkebunan diberikan di atas tanah adat mereka, konflik pun meledak. Hutan yang menjadi sumber kemandirian mereka hilang, digantikan barisan sawit milik korporasi. Janji kesejahteraan seringkali hanya menjadi angin surga. Memang, ada petani sawit mandiri yang berhasil, tapi jauh lebih banyak warga lokal yang terpaksa menjadi buruh harian di tanah leluhur mereka sendiri. Mereka kehilangan kedaulatan pangan. Sungai tempat mereka mencari ikan tercemar pupuk dan pestisida. Hutan tempat berburu telah sirna. Mereka terpaksa masuk ke sistem ekonomi di mana segalanya harus dibeli, sementara upah yang diterima tak sebanding dengan sumber daya alam yang hilang. Menghadapi semua fakta kelam ini, apakah solusinya adalah memboikot sawit sepenuhnya? Apakah kita harus menebang semua pohon sawit? Jawabannya, tidak. Memboikot sawit secara total justru bisa menjadi bumerang. Ingat, sawit adalah tanaman minyak paling efisien. Jika permintaan global beralih ke minyak lain seperti kedelai atau bunga matahari, kita butuh lahan yang jauh lebih luas lagi. Artinya, akan ada lebih banyak hutan yang ditebang di belahan bumi lain, entah itu di Amazon untuk kedelai atau di Eropa untuk bunga matahari. Musuh kita bukanlah pohon sawitnya, tapi sistem tata kelola yang buruk, eksploitatif, dan tidak berkelanjutan. Solusinya terletak pada transformasi cara kita memproduksi dan mengonsumsi sawit. Standar keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO diciptakan untuk tujuan ini. Pasar global, terutama Uni Eropa, kini menuntut produk bebas deforestasi. Perusahaan dipaksa untuk bisa melacak asal-usul buah sawit mereka, memastikan tidak berasal dari kawasan lindung atau lahan sengketa. Setidaknya, itulah janjinya. Ada yang bilang, jangan protes soal sawit kalau masih suka makan gorengan. Ini adalah argumen yang keliru. Sebagai konsumen, kita punya hak penuh untuk menuntut produk yang kita beli tidak dihasilkan dari cara-cara yang merusak. Langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pemborosan. Dalam hal apapun, pemborosan selalu membawa malapetaka. Gunakan minyak seperlunya. Konsumsi produk secara bijak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka wawasan baru, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.